Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing betapa menyedihkannya menjadi petani sawit ketika kebun yang kita harap-harapkan, kebun yang kita idam-idamkan bisa menjadi penopang kehidupan keluarga kita, namun pada kenyataannya setelah kita berjalan dalam pemeliharaan atau perawatan kelapa sawit, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan seperti di depan saya ini, buahnya lumayan bagus teman-teman, namun ketika kita menjumpai pohon yang keadaannya seperti ini, tentu membuat hati kita sedikit agak gundah gulana. Ini dulunya teman-teman, sawit ini dulunya buahnya hampir 3 tingkat keliling, namun pada periode kali ini dia tidak berbuah sama sekali, hanya ada beberapa tandan kemarin ya. Semuanya ini sudah ada lagi satu lagi, namun kebanyakan bunga jantan ya. Kemarin sudah saya terapi dengan penggunaan pupuk NPK 1616 4 kg, VT-nya ada. Nah, perubahannya belum terlihat setelah beberapa bulan ya, sudah hampir 2 bulan belum terlihat. Ini sudah mulai ada muncul bunga baru, bunga betina baru. Mudah-mudahan nanti yang di atasnya itu bunga betina semuanya teman-teman ya. Ya, kita harapkan karena namanya juga usaha. Nah, yang seperti inilah yang kita takutkan ketika kita memang berkebun kelapa sawit. Dan apa yang kita takutkan itu bukan hanya sebatang dua batang. Nah, itu yang benar-benar kita tidak harapkan teman-teman. Dan selalu saya katakan kepada teman-teman semuanya, gunakan benih yang baik, gunakan benih yang baik. Sekarang banyak sekali teman-teman benih-benih unggul, varietas-varietas unggul yang bisa kita tanam. Tentunya kalau memang kita sudah terlanjur tanam benih yang tidak bagus, terus ketika kita melihat kebun orang lain itu memang produktivitasnya bagus dan memang menggunakan benih yang bagus, tentu kita iri ya, dalam hati kita iri, kemudian ingin juga memiliki kebun dengan produktivitas yang tinggi. Sebenarnya kalau kita memiliki keinginan, kita memiliki tekad, kita memiliki mengukir harapan lah, kira-kira seperti itu teman-teman, sebenarnya bisa kita melakukannya ya. Kita ganti satu persatu mana yang memang tidak berproduksi secara baik, yang memang buahnya jelek, ya kita ganti seperti itu teman-teman. Namun banyak sekali orang-orang yang memang pamer dengan benih abal-abal mereka bahwa produktivitasnya bagus, saya menggunakan benih kontosan rupanya bagus, ini itu. Memang betul teman-teman, namun ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang lebih baik, tentu kita harus memilih yang lebih baik. Contohnya sudah banyak, benih-benih yang memang varietasnya bagus, contohnya sudah banyak. Perusahaan-perusahaan di sekitar kita juga banyak, dan memang ada masanya sawit itu trek, namun penurunan produktivitasnya itu tidak sebesar ketika kita menggunakan benih yang abal-abal lah, bisa dikatakan seperti itu. Susah nyebutnya teman-teman, nanti diomong abal-abal ada yang tersinggung kan. Jadi kalau ini saya selalu sharing, saya hanya sharing teman-teman, saya bukan mengarahkan, saya bukan ini ya. Tentunya saya hanya memiliki pendapat pribadi karena memang berkaca dari kebun saya yang memang saya tanam benih abal-abal yang dulunya itu benih kotakan teman-teman. Saya bukan benih kentosan ya, benih kotakan yang memang harganya itu 250.000 dengan isi 250 biji. Itu yang katanya dulu benih unggul. Namun pada kenyataannya karena dulu saya belum memiliki pengetahuan yang baik tentang benih, dan akhirnya saya menggunakan benih itu dan hasilnya ya lumayan sedikit mengecewakan. Itu teman-teman ya, saya hanya sharing saja teman-teman. Nanti ada yang bicara bahwa saya ini bagusnya ini, bagusnya ini ya, ini pengalaman saya pribadi yang harus saya sharingkan kepada teman-teman ya. Yang saya harapkan cuman teman-teman bisa saling bertukar pengalaman lah, seperti itu. Apa yang saya rasakan, apa yang memang sudah saya alami itu tidak terulang. Makanya saya lahan-lahan baru yang alhamdulillah saya akan buka itu, saya selalu menggunakan
benih-benih yang unggul yang memang memiliki sertifikat dari balai-balai resmi seperti itu teman-teman. Nah, ada yang mengatakan bahwa tidak memiliki biaya untuk membeli benih. Ya selalu saya teman-teman, saya dorongkan, saya dongkrak semangat teman-teman itu, kalau kita tidak bisa membeli dalam jumlah yang besar ya kita beli dalam jumlah yang kecil. Kita tanam dengan skala kecil dulu ya 100 batang. Kalau memang tidak mampu ya 50 batang. Ya sesuai dengan kemampuan. Jangan ngomong saya tidak mampu. Ya kalau saya juga pun, kalau saya harus membuka lahan 10 hektar ya saya tidak mampu lah. Tapi kalau hanya 1 hektar bertahap, 2 hektar atau setengah hektar ya tentu kita semuanya bisa mampu lah. Jangan terlalu pasrah dengan keadaan bahwa kita tidak mampu. Banyaklah seperti di tempat-tempat kita ini bahwa benihnya terlalu mahal. Ya kita usahalah teman-teman, kita beli benih yang memang yang merakyat, misalkan PPKS. PPKS itu kan harganya cuma 7.200. Kita bisa mengaksesnya sendiri melalui aplikasi. Pasti setiap orang memiliki HP Android lah, walaupun semiskin-miskinnya orang sekarang banyaklah memiliki HP Android, apalagi yang seumuran kita ini yang masih separuh baya pasti memiliki apa namanya HP Android. Ya download sendiri aplikasi Mesawit. Di sana cuman harganya 7.200. Tentunya kalau beli 100 biji juga bisa, dan tentunya itu mudah diakses dan mudah didapatkan. Kalau memang ingin ongkirnya lebih murah ya kita gabungan dengan tetangga, diajak orang 10 atau orang berapa, jadi lebih murah lagi untuk ongkirnya atau biaya ongkirnya itu teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini, nah kita lihat berapa banyak bunga jantannya, berapa banyak bunga betinanya. Ini masih mending teman-teman, ada yang beberapa batang dan selebihnya sudah saya tumbangkan teman-teman, seperti yang di sana, seperti yang di sana, seperti yang di sana. Itu hampir 30%-nya saya tumbangkan karena memang tidak berproduktivitas secara baik. Dan setiap kita panen kita lewati itu membuat kita agak sedikit ya khawatir ya, apakah ini bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari berbanding dengan apa namanya penggunaan pupuk yang memang harus selalu kita lakukan. Itu teman-teman. Jadi saya itu hanya mendorong semangat teman-teman supaya memang memulai dengan hal yang baik, memulai dengan benih yang bagus. Kemudian ketika memang nanti hasil produktivitasnya bagus, kita juga yang merasakan. Mungkin ya yang saya agak-agak sedikit miris ya, orang-orang berkomentar bahwa saya menggunakan benih cabutan, begini caranya, bagus, begini caranya. Nah coba dibandingkan dengan tetangganya yang memang menggunakan benih yang bersertifikat unggul, bandingkan tonasenya teman-teman, bandingkan tonasenya, dan tentunya sudah sekali banyak buktinya. Mungkin benih kentosan bagus, namun hanya beberapa gelintir orang saja yang memang pas kebetulan mendapatkan benih yang bagus. Memang ada sih contoh seperti itu, namun kebanyakan kita ya ambil mayoritas lah teman-teman. Kalau memang kebanyakan benih unggul itu lebih baik, ya apa salahnya kita menggunakannya seperti itu. Jadi ya saya bukan menggurui, hanya berbagi pengalaman, kita saling dorong semangat. Jangan sampai pengalaman saya yang memang membuat saya jengah ini tertular kepada teman-teman. Jadi kalau bisa kita mulai dengan yang baik, perawatan yang baik, benih yang baik, kemudian kita akan mendapatkan hasil yang baik. Itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.